Bab 328. Datang ketika ingin. Itu angin dingin Jiwyu. Setelah beberapa lama, Junomu tiba-tiba berkata, wajah tiga pendekar wilayah tengah di belakangnya berubah. Dengan wawasan mereka, mereka secara alami mengetahui hal-hal spiritual langit dan bumi ini. Mereka bertiga sedikit tergoda, dan sepertinya ingin menaklukkan benda spiritual langit dan bumi ini, lagi pula jika mereka bisa menaklukkan benda spiritual langit dan bumi ini, kekuatan mereka akan meningkat banyak. Namun, pada saat ini, Junomu tiba-tiba berkata lagi, jangan mengincar benda spiritual langit dan bumi ini. Kenapa? Warner Lee berkata dengan sungguh-sungguh, warrior yang dan wanita itu bisa melakukannya, mengapa kita tidak? Junomu, kamu ingin kami tinggal di sini untuk membantumu menangani Kelvin Mo bertiga. Junomu melirik Warner Lee, dan kemudian berkata, kamu Warner Lee juga telah melihat kekuatan tornado barusan, apakah kamu pikir kamu dapat melawan tornado saat ini? Juga, tornado itu bukanlah roh angin dari angin dingin Jiwyu. Roh angin itu 10 kali lebih menakutkan daripada tornado itu. Lalu kenapa warrior yang dan kedua wanita itu? Desi Nangong bertanya dengan bingung. Junomu tertawa kecil, lalu berkata, jenius keluarga Mo sudah mengerti konsepsi niat angin, ditambah latar belakang keluarganya yang kuat, masih ada sedikit kesempatan untuk menaklukkan angin dingin Jiwyu. Adapun warrior yang, haha, jika dia tidak memiliki kartu andalan luar biasa lainnya, maka tindakannya hanya mencari kematian. Aku tidak berpikir dia seperti orang yang mencari kematian. Tuan Muda Silan berkata, sebelumnya, ketika dihadapkan dengan pedang pembunuh instan, Yanti Mo, dia tidak menunjukkan rasa takut, dan dia bahkan tidak gugup. Jadi, aku pikir dia pasti memiliki kartu andalan yang luar biasa, mungkin dia benar-benar memahami kecermelangan niat pedang. Kecermelangan niat pedang. Junomu tertawa kecil, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika kamu mengatakan dia kecermelangan niat pedang, aku tidak percaya. Lagi pula, kita belum pernah melihat satu dari ratusan juta orang di wilayah tengah, lalu bagaimana bisa muncul di wilayah selatan yang memiliki energi hitam yang tipis ini? Baiklah, mari kita mundur selangkah. Bahkan jika dia benar-benar memahami kecermelangan niat pedang, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Lagi pula, dia belum menerima sistem pengajaran pedang formal. Baik dalam pertempuran atau dalam peralatan, dia tidak bisa membandingkan diri dengan kita, kan? Kamu telah mendaftarkannya sebagai musuh. Tuan Muda Silan melirik Junomu dan bertanya. Itu karena dia tidak memperlakukan kita sebagai teman. Junomu berkata pelan, bukankah begitu? Tuan Muda Silan terdiam. Junomu. Pada saat ini, Kelvin Mo tiba-tiba berkata, tombak dewa alam baka ini, aku Kelvin Mo harus mendapatkannya. Jika kamu menghadang, maka kamu tidak perlu menunggu untuk naik ke Menara Naga. Sekarang semua orang bertarung mati-matian di sini, bagaimana? Junomu mengerutkan kening, dia secara alami tidak takut pada Kelvin Mo, tetapi jika dia bertarung dengan Kelvin Mo dan yang lainnya sampai mati sekarang, itu akan sangat buruk baginya. Karena meskipun sekarang dia bersekutu dengan tiga pendekar wilayah tengah, semua orang berdiri di perahu yang sama, tetapi jika benar-benar ingin bertarung mati-matian dengan Kelvin Mo dan yang lainnya, diperkirakan semua orang akan segera berpisah. Pada saat ini, Kelvin Mo berkata lagi, Junomu, kamu juga seharusnya tahu bahwa dengan kekuatan kita berdua, masih mungkin untuk mengalahkan salah satu pihak. Tetapi jika ingin membunuh lawan, itu pada dasarnya tidak mungkin. Jadi, jika kita berdua bertarung sampai mati di sini,
hasilnya adalah kita akan terluka parah, dan hanya akan menguntungkan orang lain. Yang terpenting adalah tidak ada artinya bagi kita untuk terluka parah, kecuali di Menara Naga. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu maksudmu, biarkan kami menyerahkan senjata Dewa Alam Baka dan memberikannya padamu secara cuma-cuma. Junomu mengangkat alisnya dan bertanya, katakan syaratmu. Kelvin Mo berkata dengan suara rendah dengan tangan kanannya di belakangnya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi di lapangan, dan hanya lampu merah yang melintas. Tombak Dewa Alam Baka di atas sarkofagus menghilang tiba-tiba. Kemudian, cahaya merah itu melarikan diri ke kejauhan seperti kilat, dan pada saat yang sama, sebuah tawa keras datang dari jauh. Haha, kalian tidak menginginkannya, lalu berikan padaku Wuyono Jun. Selesai bicara, cahaya merah sudah hilang dari pandangan semua orang. Cari mati! Teriak Kelvin Mo. Sosoknya bergerak, berubah menjadi garis hitam dan menembak ke arah cahaya merah. Sol dan Fregen di samping ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Itu adalah Raja Jahat. Melihat tempat di mana Kelvin Mo menghilang, Tuan Muda Silan berkata dengan suara yang dalam, dengan cahaya dingin melonjak di matanya. Di sampingnya, Warner Lee dan Desi Nangong juga memiliki mata yang dingin. Raja Jahat Wuyono Jun dikenal oleh semua orang. Orang ini juga baik dan jahat. Dia melakukan segalanya sesuai dengan preferensi pribadinya. Tentu saja, kekuatannya lebih penting. Perlu disebutkan bahwa Raja Jahat ini bukan dari wilayah tengah, tetapi dari wilayah timur. Alasan mengapa reputasinya begitu tinggi adalah karena dia telah menerobos masuk wilayah tengah. Setelah menembus wilayah tengah, Wuyono Jun menantang setiap sekte besar yang terkenal di wilayah tengah sendirian dengan satu tombak, dan menantang semua sekte terkenal di wilayah tengah. Hasilnya tentu saja para murid sekte ini tersiksa. Akhirnya Wuyono Jun fokus pada sekte peringkat 9, sekte 3 pendekar wilayah tengah, tetapi sayangnya, 3 pendekar wilayah tengah itu bekerja sama untuk memburu seorang master alam bangsawan, dan sedang tidak berada di sekte mereka. Ini membuat Wuyono Jun meraih kemenangan besar, dan membuat 3 sekte dari sekte peringkat 9 kalah telak. Sekarang mereka bertiga mendengar bahwa itu adalah Wuyono Jun, tentu saja mereka tidak akan berwajah bagus. Aku akan bertemu dengan orang yang dikenal sebagai Raja Jahat ini. Tuan Muda Silan menjatuhkan sepatah kata pun, lalu menggerakkan tubuhnya, mengikuti Kelvin Mo dan yang lainnya, dan berlari mengejarnya. Warner Lee dan Desi Nangong tidak ragu-ragu, mereka bergerak dan mengikuti. Melihat punggung mereka bertiga, Junomu tertawa kecil dan berkata, calon Kaisar Pedang, calon Raja Golok, kuasi Raja Jahat, kuasi Dewa Pendekar, kuasi Raja Iblis, kuasi Raja Alam Baka, dan aku calon Raja Manusia yang ditakdirkan untuk menguasai ratusan wilayah di masa depan. Begitu banyak Super Master muncul di generasi ini, hehe, Tuhan, apa maksudmu? Setelah masuk ke bawah tanah, warrior yang merasakan hawa dingin yang semakin menusuk ke tulang, bahkan jiwa pedang tingkat 5 pun agak tidak sanggup menahan angin dingin yang menusuk tulang, sehingga dia terpaksa melepaskan jiwa pedang level 6 untuk melawan angin dingin ini. Adapun bocah kecil, ketika cahaya ungu tidak mampu menahan angin dingin, bocah kecil berlari ke pusaran pusat energinya dengan sangat cerdik. Pada saat ini, warrior yang berhenti tiba-tiba, berbalik dan menatap Clara Xiao, yang telah datang di belakangnya selama beberapa waktu, dan berkata dengan heran, mengapa kamu di sini? Aku datang jika aku mau. Clara Xiao berkata pelan, tetapi ekspresinya sedikit tidak wajar. Warrior yang terkejut, dan kemudian ada arus hangat di hatinya,
bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa wanita di depannya mengikuti, karena dia mengkhawatirkannya. Bukannya dia narsis, tapi perasaan dia mengatakan kepadanya bahwa memang seperti ini. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Ini adalah keputusan yang aku buat sendiri. Tidak peduli apa hasilnya, aku harus menghadapi dan menanggungnya. Kamu benar-benar tidak perlu berpartisipasi di dalamnya, kamu telah banyak membantu aku. Budi ini, aku warrior yang tidak akan pernah melupakannya dalam hidupku." Wajah cantik Clara Xiao tiba-tiba menjadi merah muda, dan dia memelototi warrior yang dengan malu, dan berkata, "Siapa yang mencintaimu, jangan bicara omong kosong, atau aku akan membunuhmu." Mulut warrior yang berkedut, "Bos, apakah aku mengatakan itu? Apa-apaan ini?" Kepala Clara Xiao terkulai, dia terdiam, hanya memegang gagang pisau dengan erat di tangannya. Warrior yang terpana oleh kata-kata Clara Xiao dan tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, suasana di lokasi menjadi sedikit canggung lagi. Setelah beberapa saat, warrior yang menyeringai, dan kemudian berkata, "Nona Xiao, kamu telah melihat kekuatan angin dingin Jiuyu, dan aku benar-benar tidak yakin sanggup menghadapinya. Jadi kamu lebih baik jangan ikut." "Tentu saja, aku bukannya takut kamu menyusahkanku, melainkan takut aku akan menyusahkanmu. Pada saat yang sama, juga tidak ingin kamu mengambil risiko dengan aku, sungguh. Lalu kenapa kamu mengajak bocah kecil itu?" Clara Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah warrior yang. "Aku." Warrior yang terdiam lagi, karena dia tiba-tiba menemukan masalah ini, kenapa dia membawa bocah kecil? Apakah karena dia terlalu menganggap bocah kecil sebagai dirinya sendiri? Tapi ini juga normal, bocah kecil telah hidup dan mati bersamanya berkali-kali, secara alami dia akan menganggap bocah kecil sebagai dirinya. Mengenai Clara Xiao, bukan karena dia tidak memperlakukan pihak lain sebagai orang sendiri, Clara Xiao terlalu banyak membantunya di sepanjang jalan, dan dia berutang banyak padanya. Kali ini, hidup dan mati di depannya tidak pasti, dan dia benar-benar tidak ingin membiarkan pihak lain mengikutinya untuk mengambil risiko. Melihat kebisuan warrior yang, mata Clara Xiao berkilat kecewa, lalu dia berkata pelan, "Aku hanya ingin melihat bagaimana caranya Yanti mau menaklukkan angin dingin Jiuyu ini, itu tidak ada hubungannya denganmu." Selesai bicara, tubuhnya dengan bergoyang melesat menuju kedalaman bawah tanah. Setelah melihat ini, warrior yang tersenyum pahit, dan kemudian dia bergerak cepat mengikuti. Entah berapa lama, warrior yang merasakan dinginnya angin semakin kencang, dan bahkan jiwa pedang level 6 pun tak kuasa menahannya sedikit pun. Ini membuat ekspresi warrior yang sangat khusyuk. Karena kengerian angin dingin Jiuyu, hingga sekarang, itu benar-benar melampaui imajinasinya, dan ini masih dalam kondisi belum terlihat bentuknya. Seberapa menakutkan tubuh angin dingin Jiuyu. Warrior yang tidak berani memikirkannya. Tapi, dia masih belum berpikir untuk kabur. Lagi pula, dia telah melihat angin dingin Jiuyu ini sekarang. Jika dia tidak berusaha keras, dia tidak akan tenang, dan itu tidak baik untuk jalur kultivasi pedang dia. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang mempercepat langkahnya, bergerak ke kedalaman bawah tanah. Setelah bergerak sekitar 2 jam, warrior yang tiba-tiba berhenti, karena Clara Xiao berhenti di depannya. Warrior yang berjalan dan bertanya, "Ada apa?" Clara Xiao menggelengkan kepalanya, wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, "Tidak jauh di depan, itu seharusnya di mana angin dingin Jiuyu berada, karena saat aku bergerak maju, niat pedangku tidak dapat menahan angin dingin." Berbicara tentang ini,
Clara Xiao berbalik untuk melihat warrior Yang, dan berkata, apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Warrior Yang tersenyum, dan berkata, aku sudah berjalan ke sini, bisakah aku kembali? Berbicara tentang ini, warrior Yang memandang Clara Xiao dan berkata dengan serius, kamu benar-benar ingin pergi denganku? Agak tidak tahan dengan tatapan warrior Yang, Clara Xiao berbalik, melihat ke kejauhan, dan berkata, tentu saja. Warrior Yang tiba-tiba tersenyum, dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Selesai bicara, dengan satu gerakan, melintas ke kejauhan. Bersambung.